Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Yesus Kristus, damang dainang nah hinahulongan itu atas Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 788 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, damang dainang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 20 Mei 2022 diambil dari 2 Korintus 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Marhirasin roha situ dohami atong mengasau pakirimun nasai balega. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang dainang nahina holongan itu hata Yesus Kristus. Di dalam perjalanan kehidupan kita mempunyai satu keyakinan, satu pengharapan. Dan karena pengharapan itu, maka kita mempunyai kekuatan, kemampuan untuk melakukan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen dikatakan bahwa iman kita itu sama seperti saw atau jangkar yang diletakkan di dalam kerajaan surga, yang memegang dan mengendalikan semua kehidupan kita. Dan pengharapan kita adalah dalam kehidupan kekal, yaitu di surga dalam kerajaan Allah yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan kita itu tidak membuat kita malu, tidak membuat kita menderita, tetapi pengharapan kita itu memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalani setiap kehidupan ini seberapa berat pun yang akan kita hadapi. Itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada saat ini, di mana dikatakan di situ bahwa karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Pengharapan adalah sesuatu yang kita cita-citakan, yang kita impikan suatu saat akan dapat kita terima. Tetapi itu belum nyata pada saat ini. Karena ketika pengharapan itu sudah ada buktinya, maka dikatakan itu adalah kenyataan. Tetapi pengharapan kita itu memberikan semangat kepada kita untuk dapat mewujudkan, meraih apa yang belum kita raih, apa yang belum kita capai. Karena apa? Karena kita mempunyai iman. Ada kuasa Tuhan yang mampu menyediakan semua yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah bagian daripada surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kalau di jemaat Korintus pasal pertama, surat yang pertama dikatakan di situ Paulus menegur mereka yang terlalu mengagungkan ilmu, yang terlalu mengagungkan orang-orang yang memberitakan firman kepada mereka, sehingga mereka melupakan apa sebenarnya inti daripada berita Injil itu, yaitu Kristus sendiri. Mereka terkotak-kotak, tetapi dalam 2 Korintus Paulus mengingatkan dalam kehidupan mereka supaya mereka senantiasa mengingat bahwa setiap orang percaya yang sudah dipanggil dan dibaptis, maka dia adalah pelayan-pelayan perjanjian baru yang akan menjadikan hidupnya sebagai contoh, sebagai alat untuk memberitakan kerajaan Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi.
Ketika Paulus memberitakan Injil, banyak tantangan-tantangan yang dia hadapi daripada orang-orang Kristen sendiri yang di Korintus. Bahkan dari rasul-rasul juga Paulus sering bentrok. Karena mereka sering melihat bahwa Injil hanya untuk orang-orang Yahudi. Sementara Paulus adalah pemberita Injil untuk non-Yahudi. Oleh karena itu Paulus sering menghadapi persoalan kemelut, kehidupan penderitaan, bahkan bolak-balik menghadapi penjara. Tetapi di situ dia senantiasa berpengharapan. Dia senantiasa mengabdikan seluruh kehidupannya untuk menjadi pelayan Tuhan. Untuk memberitakan Injil dengan segenap kehidupan. Dan bahkan dia mengatakan bahwa memberitakan Injil adalah hutang yang harus dia bayar. Dia harus mampu menanggung itu. Dikatakan di situ apa yang menguatkan dia? Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian. Pengharapan yang pasti. Yaitu kehidupan yang kekal yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus. Dan yang akan diberikan kepada orang-orang yang setia kepada Kristus. Sebagai mahkota, sebagai upah dari jerih payah mereka. Pengharapan itu memberikan kemampuan kepada kita untuk bertekun. Dan ketika kita mempunyai ketekunan pengharapan itu, kita mempunyai keberanian untuk berbuat baik. Tidak takut akan persoalan-persoalan, tantangan-tantangan yang bisa kita hadapi. Dia tidak takut akan penganiayaan karena dia mempunyai kekuatan bahwa Kristus yang hidup dalam hidupnya. Oleh karena itu dikatakan kepada kita pada saat ini, mari kita sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, maka kita harus senantiasa menjadi orang-orang yang berharap sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Ketika kita dikatakan kita mempunyai pengharapan yang kokoh, yang tergantung di tangan Tuhan, yang terletak di tangan Tuhan, maka dikatakan kepada kita hadapi setiap persoalan dengan senantiasa berbuat baik. Tidak perlu takut untuk melakukan kebaikan. Tidak perlu takut untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dikatakan di situ kami bertindak dengan penuh keberanian. Karena mereka senantiasa selalu melandaskan perbuatan mereka, tindakan mereka, pengajaran mereka adalah kepada Injil yang sesungguhnya. Mereka selalu berpatokan dengan kehendak Tuhan. Bukan keinginan daging mereka menguasai mereka. Walaupun mereka masih hidup dalam daging. Tetapi mereka menjadikan roh Tuhan bekerja. Memampukan mereka. Oleh karena itu dikatakan kami mempunyai keberanian untuk bertindak. Saudara-saudara dikasih Yesus Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sering tidak berani untuk bertindak. Karena kita ragu-ragu dengan apa tujuan hidup kita. Kita sering ragu-ragu dan tidak mau untuk proaktif berbuat baik. Karena kita sering dalam kehidupan kita masih ragu-ragu dan tidak yakin. Kita takut banyak tantangan, banyak cobaan, banyak godaan. Tetapi Paulus mengatakan kepada kita supaya kita mencontoh pengharapan yang sesungguhnya adalah pengharapan dari kerajaan surga yang sudah disediakan Tuhan. Pengharapan kita tidak membuat kita menderita, tetapi memberikan satu kepastian kepada kita. Oleh karena itu, mari inilah waktunya kita belajar untuk berani bertindak, berbuat yang benar. Jangan lagi mementingkan ego dan pikiran kita masing-masing. Tetapi jadilah pelaku-pelaku, pemberita-pemberita Injil yang senantiasa takut akan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa, jika hari ini Engkau telah memberikan satu kekuatan kepada kami, bahwa kami memiliki pengharapan yang kokoh, yaitu bahwa Engkau telah menyediakan kehidupan yang kekal bagi kami. Dunia ini bukan tempat yang seterusnya bagi kami, tapi hanyalah sementara. Tetapi pengharapan kami akan membawa kami sampai kepada keselamatan yang kekal. Oleh karena itu, selama kami di dunia ini, Engkau mengingatkan kami supaya kami berani untuk bertindak yang benar, jauhkan diri daripada tindakan yang salah, arogan, tetapi kami senantiasa mengandalkan kebenaran Kristus dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.